Nak, ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Di video kali ini saya akan mereview film spesial bulan Ramadan, yaitu sebuah film yang berjudul Ada Surga di Rumahmu. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan diadaptasi dari novel yang berjudul Ada Surga di Rumahmu, sebuah karya dari Ustadz Ahmad Al-Abbasi. Ramadan adalah seorang anak yang tinggal di tepian Sungai Musi, yang memiliki cita-cita ingin menjadi artis terkenal. Ia memiliki bakat yang luar biasa dalam bercerita. Dan ayahnya yang merupakan seorang guru ngaji menyadari bakat yang dimiliki oleh anaknya itu. Saat sedang mengajar mengaji dan melihat Ramadan berulah, ayahnya pun memberi hukuman kepada anaknya untuk bercerita. Meski menghukumnya, Abuya senantiasa menikmati dongeng yang disampaikan Ramadan. Namun secara diam-diam, Naila yang merupakan tetangga dan sahabatnya juga menyukai setiap cerita dari Ramadan. Arni adalah orang yang sangat dicintai Rasul. Mengapa? Karena ia sangat mencintai ibunya. Wahai sahabatku Uwais, kan dosaku saja masih berderet-deret. Tak setetes pun darah beliau saat melahirkanmu kan bisa obat. Karena ulahnya yang suka berkelahi, kedua orang tuanya ingin memasukkannya ke sekolah pesantren. Dan ia pun berpisah dengan kedua orang tuanya dan juga dua orang saudaranya. Ramadan! Di pesantren mereka bertemu dengan Ustadz Attar yang merupakan kakak dari ayahnya Ramadan. Ustadz Attar merupakan pemilik pesantren itu. Ayah Ramadan pun menitipkan Ramadan kepada Ustadz Attar agar ia menjadi ustadz yang sama sepertinya. Ternyata masuk pesantren tidak merubah kenakalannya. Ia pun kedapatan nongkrong di warung pada saat jam tidur siang bersama temannya Ki Agus dan Abdul, sehingga mereka pun dihukum untuk berdakwah di kuburan dan di tempat-tempat umum. Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Mungkin besok kedua teman saya ini akan menyusul kalian semua. Jika kita curang dalam perdagangan, kita akan ditimpa kekeringan. Jagalah kepercayaan pembeli. Kepercayaan dicacat akan mencacatkan berkah. Aku tahu kau ceramah, tapi ngapa kau ceramah di sini? Kenapa banyak orang yang tega untuk menebakmu, hai pohon? Ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucingnya hingga mati. Dan di suatu malam, Ustadz Attar mendatangi kamar-kamar para santri dan mendapati Ramadan serta teman-temannya tidak berada di kamar. Lalu, keesokan harinya Ramadan dan teman-temannya ditanyai dan dihukum oleh Ustadz Attar karena dianggap berbohong. Nonton ceramah di TV, Ustadz. Malam-malam nonton ceramah, bohong kamu. Soroha, yang jujur kamu. Udah bohong kamu, bawa-bawa nama Allah kamu. Padahal pada kenyataannya Ramadan dan Ki Agus benar-benar menonton ceramah di TV pada setiap malam di warung yang tidak jauh dari pesantren. Mereka kesini menonton acara ceramah di TV. Jadwal ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal di TV, Pak Ustadz. Akhirnya Ustadz Attar menyesal dengan hukuman yang diberikan kepada mereka dan meminta Ramadan untuk memukulnya balik. Kau pegang kuat-kuat nih Ustadz ini, nak. Kau pukul Abuya, nak. Seperti yang Abuya lakukan kepadamu di kelas tadi, nak. Kau pukul Abuya sekarang, nak. 10 tahun kemudian Ramadan pun tumbuh menjadi dewasa. Ia bekerja di pesantren itu sebagai guru agama ditemani oleh Ki Agus dan Abdul. Di suatu hari Ramadan pun pulang ke rumahnya untuk bertemu ayah dan ibunya. Dan ia pun juga bertemu dengan Naila, teman masa kecilnya dulu.
Ramadan pun mengajak Naila pergi jalan-jalan dan mengobrol di taman bawah jembatan Sungai Musi. Kemudian scene beralih. Di saat itu sedang ada syuting film laga di pesantren tempat Ramadan bekerja. Ia pun bertemu dengan artis figuran di film itu yang bernama Kirana. Kemudian saat itu salah satu kru film itu mengajak Ramadan untuk ikut casting salah satu film laga di Jakarta. Ramadan pun pergi ke Jakarta ditemani oleh Ki Agus dan Abdul tanpa sepengetahuan dan izin orang tuanya beserta Ustadz Akar. Hal ini semata-mata dilakukannya untuk mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi artis terkenal. Sesampainya di tempat casting, ternyata hari itu jadwal casting diundur 3 hari lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di masjid hingga 3 hari ke depan di sana. Di sana mereka membantu membersihkan masjid dan juga ikut membantu mengajar mengaji. Sehari sebelum testing dimulai, Ramadan menelpon ayahnya untuk menanyakan kabar keluarganya. Namun Ramadan merasakan firasat yang tidak enak saat itu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Palembang menemui ayah dan ibunya dan mengurungkan niatnya untuk menjadi artis. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya yang sedang tertidur sakit. Hal ini membuat bersedih dan menyesal karena ia pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kemudian scene berlanjut, Ramadan diminta Ustadz Atar untuk menggantikannya ceramah di rumah seorang pengusaha kaya. Karena saat itu Ustadz Atar sedang sakit. Kemudian ia bertemu dengan Kirana di rumah itu. Kebetulan Kirana adalah anak dari pengusaha itu. Jadi suatu malam ibunya Ramadan dimarahi oleh pelanggannya karena baju yang dijahitnya tidak sengaja robek akibat mesin jahitnya rusak. Ia pun terpaksa mengganti baju itu dengan uang yang diberikan Ramadan kepada ibunya. Ia pun membelikan mesin jahit baru pada ibunya dari hasil ceramah di berbagai tempat. Keesokan harinya, Ramadan dan ayahnya datang ke rumah Ustadz Atar yang saat itu sedang sakit keras. Ia pun menasehati Ramadan dan memberitahunya kalau yang mendonorkan ginjal kepada Ustadz Atar adalah ayahnya. Nah, ayahnya ingin anaknya Ramadan tetap bersekolah di pesantren itu. Dan setelah itu Ustadz Atar pun menghembuskan napas terakhirnya. Seorang ibu berani mati demi 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Kau tahu siapa yang sudah mendonorkan ginjalnya kepadaku? Ayahmu, nak. Selama ini aku berpikir itu hanya hubungan antara seorang adik dan seorang kakak. Ada sesuatu yang lebih dahsyat di balik itu, nak. Ayahmu berkorban untukmu, nak. Ayahmu berani mati demi membangun kebahagiaan untukmu. Ayahmu meminta agar aku selalu menyelipkan namamu di dalam doaku. Jangan sekali-kali kau kecewakan ayahmu. Jangan kau hancurkan hati dan perasaannya. Di suatu malam, Ramadan ditelepon salah satu kru stasiun televisi untuk mengajaknya ceramah di TV. Ia pun merasa bahagia dan ibunya bangga kepadanya. Tak lama setelah itu, Kirana datang untuk mengunjungi ibunya Ramadan yang lagi sakit. Saat itu, Laila yang berada di sana merasa cemburu dengan kehadiran Kirana, hingga membuatnya patah hati dan menangis. Kalau kau memang cinta, ngapa tidak kau kata kau baik? Badai perempuan bohong duluan, Pak. Aku udah sanggup patah hati. Jodoh dari Allah, mana kau tahu, nak? Suatu malam, keluarga Ramadan diundang ke rumah Kirana untuk menyaksikan Ramadan yang tampil ceramah di sana. Namun, saat acara mau berlangsung, tiba-tiba ibu Ramadan pun jatuh sakit dan membuat ibu Kirana merasa jengkel karena ibunya Ramadan sudah mengacaukan acara tersebut.
Dan setelah itu, ibunya Ramadan pun dilarikan ke rumah sakit. Ramadan pun harus menjual Vespa kesayangannya untuk membiayai pengobatan ibunya di rumah sakit. Ramadan berdiskusi dengan ayahnya tentang tawaran ceramah di stasiun TV. Ayahnya pun mengizinkan Ramadan pergi ke Jakarta untuk berceramah agar ia bisa membanggakan ayah dan ibunya, serta bisa mewujudkan cita-citanya yang dulu ingin masuk TV. Atas izin orang tuanya, Ramadan pun berangkat ke Jakarta dan tampil pertama kalinya di stasiun TV dan disaksikan orang-orang terdekatnya. Mereka pun bangga dan terharu mendengar ceramah yang disampaikan Ramadan. Dia bilang, saya mau masuk surga. Dan tidak lama kemudian, teleponnya berdering. Tapi dia tidak mengangkatnya. Saya bilang, angkat. Dia bilang, gak usah. Gak lama kemudian handphone itu kembali berbunyi. Nanti saja saya urus. Bisa saya telepon balik kok. Ternyata di layarnya tertulis, ibunya yang menelpon. Saya bilang, angkat. Maka dengan sangat terpaksa dia mengambil handphone itu, lalu dia mengangkatnya. Ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Datang ke rumah sebentar saja. Teman saya menjawab, Bu, saya ini banyak urusan, saya sibuk. Lalu dia mematikan handphone itu. Dan saya tanya, ada apa? Ibu saya meninggal dunia. Kita selalu mencari surga-surga yang jauh. Memberi makan anak yatim begitu banyak. Amal begitu murah hati. Puasa Senin Kamis setiap minggu. Surga kita yang begitu dekat, begitu mudah kita dapatkan, kita lupakan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan adalah orang tua kita. Film pun ditutup dengan memperlihatkan pertemuan Ramadan dan Naila di tepi Sungai Musi. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena takkan ada sesuatu apapun yang bisa membalas jasa kedua orang tua kita. 10 orang anak belum tentu bisa menjaga 1 orang ibu. Akan tetapi 1 orang ibu sudah pasti bisa menjaga 10 orang anak. Sekian review film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka silahkan tekan tombol like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa terus memberikan review film yang kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih.